Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bapak harap kabar kalian baik-baik saja dan tetap mematuhi kedua orang tua dan menjaga protokol kesehatan. Untuk pertemuan kali ini kita membahas subtema 2 yaitu membangun masyarakat yang sejahtera. Untuk pertemuan sebelumnya, apakah kalian sudah merangkum materi yang kemarin? Saya harap, Bapak harap sudah merangkum ya, membaca dan juga mengerjakan soal latihan yang ada ya. Karena satu pertemuan lagi kita akan ada ulangan harian. Nah, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat dalam menggapai mencari ilmu. Langsung saja untuk materi kali ini yaitu sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI ya. Bagaimana? Contohnya adalah cinta tanah air ya. Contohnya adalah menjaga kelestarian lingkungan, mengunjungi pariwisata Indonesia, melestarikan kebudayaan nasional, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian membina persatuan dan kesatuan, menghargai budaya suku lain, contohnya menjaga keamanan lingkungan, menghormati pendapat orang lain, memelihara kerukunan antar umat beragama, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ini membina persatuan dan kesatuan. Berikutnya rela berkorban. Rela berkorban itu tidak hanya rela berkorban dalam berjuang, tidak, tetapi juga contohnya taat membayar pajak. Ya, ada pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, dan juga yang lain listrik. Ya. Kemudian membantu dan patuh kepada orang tua, membantu orang yang terkena musibah, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ikut berpartisipasi dalam kerja bakti, ronda, dan kegiatan masyarakat lainnya. Kalau di sini contoh kasus kamu sebagai pelajar ya, tentunya di sini contohnya ada pelajar Indonesia menjuarai Olimpiade Sains Dunia ya. Dia mengharumkan nama baik bangsa Indonesia ya, cinta tanah air. Contohnya adalah Hilmi Nuruzaman, seorang pelajar Indonesia yang meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Internasional di Hungaria pada Agustus 2019. Sebelumnya dia juga meraih emas pada OSN di Padang. Ya, di sini contoh bila kamu ingin mengharumkan nama baik ya, salah satunya kalau kamu bisa berprestasi di bidang akademik maupun non akademik bisa ditingkatkan lagi. Kalau ada lomba-lomba kamu ikut dalam lomba tersebut. Kalau kamu berusaha pasti nanti ada hadiah yang menanti untukmu. Paling tidak kamu sudah berani mencoba dan berusaha. Berikutnya adalah upaya mewujudkan bangsa yang sejahtera, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan terpenuhi seluruh hak dasar warga negara. Hak dasar warga negara itu apa? Hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, kebebasan berorganisasi, dan hak mendapat keadilan. Nah, ini dibutuhkan peran serta seluruh warga negara Indonesia ya untuk terciptanya terpenuhinya hak dasar warga negara. Tidak hanya dari pemerintahan saja, tetapi juga dari kita sendiri ya. Kalau pemerintah sudah memfasilitasi ya wajib belajar 9 tahun, kalau kitanya kurang mau dan males-malesan dalam memperoleh pendidikan ya tidak akan terpenuhi hak dalam mendapat pendidikannya ya, ataupun dalam hak hidup memperoleh pekerjaan. Pemerintah mempunyai lowongan pekerjaan, kalau kita tidak mau mencari atau mengikuti tes-tes dalam mencari pekerjaan ya kita tidak akan terpenuhi. Makanya kita harus peran serta seluruh warga negara baik pemerintah ataupun warganya sendiri. Kalau di bidang ekonomi, menggunakan produk lokal, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam,
mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif. Nah, di sini dalam menggunakan produk lokal dan juga kegiatan ekonomi kreatif ini saling berkaitan ya. Kalau bangsa kita sendiri bisa memproduksi sendiri ya apa salahnya kalau kita juga menggunakan produk Indonesia ya. Jangan cuma yang bermerek-merek luar negeri ya, karena kualitasnya insya Allah sama bagus ya. Dan juga memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Jangan sampai nantinya anak cucu kita di belakang kehabisan tidak menikmati sumber daya alam yang ada. Berikutnya di bidang sosial ya, menjalin silaturahmi dengan tetangga, menjenguk tetangga yang sakit atau terkena musibah, tidak membedakan teman yang berbeda suku dan agama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan ya. Di bidang sosial ini berkaitan dengan kita bermasyarakat ya. Berikutnya bidang budaya, mempelajari kebudayaan lokal, mengajarkan budaya lokal kepada generasi penerus, mengenalkan kebudayaan nasional di dunia internasional, menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain. Nah, ini penting juga agar budaya-kebudayaan daerah yang kita miliki, Indonesia miliki, jangan sampai dimiliki oleh negara yang lain ya. Jadi kita tetap berusaha melestarikan kebudayaan lokal, kebudayaan daerah yang ada. Nah, dari penjelasan ini kita bisa mengembangkan sikap untuk rajin belajar ya. Kemudian menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kritis dalam menghadapi masalah, sehingga kita dapat mewujudkan kesejahteraan melalui upaya melawan kebodohan. Ya, yang terpenting kita adalah mengembangkan sikap rajin belajar. Kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar, meskipun saat ini kita dalam kondisi pandemi, belum bisa berkumpul belajar bersama di sekolahan, ya Bapak harap kalian tetap mempunyai semangat rajin belajar di rumah, ya. Patuhi kedua orang tuamu, jangan banyak main, jangan banyak game, ya. Nanti kamu akan kurang dalam belajar. Jadi Bapak harap tetap rajin belajar. Nah, selesai tugas kamu yaitu membaca dan merangkum materi yang Bapak sampaikan. Kemudian mengerjakan latihan soal yang ada. Nah, ini tidak dikumpulkan, tetapi kamu harus merangkum dan mengerjakan soal latihan yang ada. Besok insya Allah satu pertemuan lagi Bapak akan mengadakan ulangan harian. Tetap rajin belajar, semangat belajar, patuhi kedua orang tuamu, jaga protokol kesehatan, jangan lupa beribadah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.